warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Yang saya hormati fasilitator, MOT, panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita bersama aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudari Junedi SKM Diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, yang saya hormati MOT dan para fasilitator pelatihan program imunisasi serta peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Kepala Bidang yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya dapat menyampaikan laporan Ketua Panitia kegiatan pelatihan ini. Adapun latar belakang pelatihan ini yaitu salah satu keberhasilan program imunisasi sangat ditentukan oleh tenaga pelaksana imunisasi di lapangan. Tenaga pelaksana imunisasi di lapangan pada umumnya adalah tenaga kesehatan puskesmas, bidan di desa, dan perawat yang bertugas di desa atau pembina desa. Selain jumlah tenaga kesehatan yang terbatas pada tingkat desa, tingkat mobilitas atau perpindahan tempat tugas dari petugas kesehatan, termasuk tenaga bidan desa dan koordinator imunisasi, kerap terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun dalam wilayah puskesmas. Petugas yang relatif masih baru harus mulai lagi dari awal untuk pengenalan program, serta bagi petugas puskesmas harus mengenal lagi wilayah maupun sifat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga seringkali menyebabkan terhambatnya pelayanan imunisasi untuk beberapa waktu. Selain itu, kurangnya pelatihan untuk tenaga di masa lalu baik di tingkat manajemen lapangan maupun di tingkat operasional pelayanan lapangan menyebabkan rendahnya kemampuan dan keterampilan dalam melakukan manajemen program imunisasi dan pelayanan imunisasi. Adapun tujuan pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan tentang program imunisasi bagi pengelola program imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun di puskesmas. Adapun peserta pelatihan ini berjumlah 22 orang yang terdiri dari 2 orang
dari 11 kabupaten kota. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Babelkes Provinsi Jambi di Pijuan dari tanggal 19 sampai tanggal 28 Juni 2023. Kegiatan pelatihan ini bersumber dari dana APBN Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan kerendahan hati, mohon kiranya Ibu dapat membuka pelatihan ini secara resmi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sekaligus dimohon untuk membuka acara pelatihan pengelola program imunisasi di wilayah kerjanya tingkat Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Dr. Ike Sepiana MKM SPKKIP. Pada Ibu disilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kegiatan pertama untuk pelatihan yang betul-betul pelatihan. Biasanya kita cuma refreshing. Jadi ikuti dengan baik. Ada beberapa materi, nanti ada yang tanya jawab, ya. Kemudian nanti ada belajar di lapangan. Yang di lapangan itu yang baru benar-benar dilihat. Yang akan dipilih biasanya puskesmas yang bagus. Jadi kita bisa belajar dari sana. Fasilitator yang ada pada pelatihan ini adalah fasilitator yang memang sudah terlatih, ya, sudah di pusat. Jika tidak mengerti, bertanya. Karena saya berharap seperti yang dikatakan tadi, kalau misalnya sumber daya manusianya tidak mumpuni, bagaimana program itu jalan. Saya senang tahun 2022 program kita bagus. Tepuk tanganlah untuk semuanya. Jambi biasa 95% untuk imunisasi dasar lengkap dasar. Tetapi sekarang kita tidak lagi memakai imunisasi dasar lengkap, ya, tapi imunisasi rutin lengkap. Kalau kemarin kita hanya bilang, oh ya, bayi usia 1 tahun, di bawah 1 tahun dia dapat imunisasi dasar lengkap, itu bagus. Kalau itu Jambi sudah lewat masanya, ya. Tapi kalau kita nanti ada imunisasi selanjutnya, itu adalah baduta. Di baduta itu kita masih antara dapat, antara nggak dapat. Kalau saya lihat di catatan dari petugas imunisasi, untuk baduta kita itu, untuk yang lengkap kita target 95, tapi sebetulnya 95 itu target untuk yang nanti akan kita penuhi. Saat ini kita target sekitar 70-80. Tetapi kita tidak memakai target yang 80%. Kita pakai air nasional memang harus 95. Baduta kita yang masih keteter. Harusnya ini nggak keteter. Kalau misalnya tahun 2022, saya bicara dengan petugas imunisasi, ya, berarti kalau saya ngomong ini nyambung, ya. Kalau pada tahun 2022 imunisasi dasar lengkap kita hampir 99, maka tahun ini mereka akan dapat baduta. Harusnya kondisinya bisa diikuti. Harusnya baduta tahun 2023 tidak boleh rendah daripada imunisasi dasar lengkap tahun 2022. Betul nggak? Jadi saya berharap yang tahun 2023 ini imunisasi dasar lengkap kita bagus, baduta kita juga bagus. Setelah dia baduta, habis itu dia ST, dia masuk menjadi bias. Campak, DT, DD. Biasanya kalau kita bicara bias, kita relatif aman. Kenapa? Karena pada waktu bias kita bicara tentang pemberian imunisasi secara berkelompok. Artinya kita nggak ngumpulin lagi setiap posyandu, ada yang datang, ada yang nggak datang. Kalau misalnya dia bias, udah jelas nih jadwal SD ini tanggal 1, terus kita pergi. Ya, sejauh ini memang Jambi masih baik, tapi tidak semua kabupaten melakukan itu untuk bias. Sebetulnya kalau bias tidak boleh kurang dari 99. Artinya pasti ada yang kontraindikasi, ya. Pasti ada anak yang tidak bisa diimunisasi, iya. Tetapi kalau misalnya pada saat kita lakukan bias itu, anak itu ternyata tidak hadir, anak itu sakit, itu yang harusnya di follow up, bukan dibiarkan. Ya, jadi kalau pada saat kita melakukan bias, ada anak yang sakit atau tidak hadir, kasih waktu sama gurunya. Tanggal berapa datang,
suntik. Tapi ini kita yang masih belum, ya mungkin karena kemarin COVID, oke, dimengerti. Berikutnya adalah bias tidak boleh kurang dari 99. 1% atau 2% lah, 98 kita anggap memang dia kontraindikasi. Kalau dia kontraindikasi memang wajar dia tidak dilakukan imunisasi. Saya juga lihat materi-materinya yang diberikan lengkap, ya dari perencanaan, penyusunan untuk yang sistemnya, pencatatan dan pelaporan, ada tentang rantai vaksin, ya ada PD3I. PD3I apa? Apa? Penyakit apa aja yang bisa sekarang? BCG, terus DPT itu jangan jangan DPT polio. Beda nggak? Ya, terus polio, terus campak, hepatitis B. Udah DPT udah masuk pertussis. Terus udah tiga. Measles sama campak sama? Measles sama campak sama? Ayo, memang perlu pelatihan lagi. Oh ya, oke, memang perlu pelatihan ternyata. Oke, berarti karena udah lama nggak ketemu kali ya, jadi pada semangat, grogi. Ya, saya berharap ini kan baru refreshing ya, Dr. Ari, Junaidi, Pak Haji di sana. Ini akan variatif, kelasnya variatif sekali. Ada Musli yang jalur rantai vaksin, belajar dengan Musli. Ya, Andi untuk program, belajar sama Andi sama Angga. Ya, nanti yang di puskesmas belajar sama Kofi, walaupun dia misal sama campak katanya beda, padahal harusnya misal sama campak adalah sama. Kalau di sini kita belajar betul-betul, SDK-nya bagus, pencatatannya bagus, maka insya Allah hasil program kita juga bagus. Saya harap keseriusan dari semuanya. Saya kira cukup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mufaqidan mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad ya jalali wal ikram. Wa sallim Allah tabaraka wa salati as-sadisi Rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Rahman, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu dengan rahmat dan hidayah-Mu serta kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti pelatihan pengelolaan program imunisasi di wilayah kerja tingkat Provinsi Jambi. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan menundukkan kepala dan mengadakan tangan kepadamu, berkatilah kegiatan kami ini, jadikanlah nilai ibadah pada kami. Ya Allah, berikanlah kami akan ilmu, berikanlah kami rezeki akan pemahaman. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang soleh dan soleh. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa pendahulu-pendahulu kami. Rabbana dalam anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir acara pembukaan pada hari ini.
Kami mengucapkan selamat mengikuti acara pelatihan pengelola program imunisasi di wilayah kerjanya tingkat Provinsi Jambi. Semoga sukses. Atas nama pembawa acara kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat saya semua. Iya, kamu hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri atau duduk nih? Berdiri aja ya. Berdiri aja. Oke, tadi saya sebelumnya sudah memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Aryani Widyastuti. Sampai hari ini saya masih dikasih amanah sebagai Kadif P2 di Kabupaten Muaro Jambi. Sebelum dimulai saya punya pantun. Jalan-jalan ke Bapelkes. Jalan-jalannya tanpa alasan. Wahai pejuang imunisasi, nyambung nggak tuh? Mari kita bahas penyakit PD3I. Baik, hari ini kita akan membahas tentang penyakit PD3I. Jadi diharapkan seluruh enaknya di mana posisinya? Jadi diharapkan Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita secara umum ini tentang, jadi diharapkan seluruh peserta mampu dan mengetahui penyakit-penyakit PD3I ya. Secara khusus dia mampu menjelaskan jenis-jenisnya, terus gambaran klinis gambaran klinis dari PD3I-nya, kemudian menyebutkan surveillance AFP dan PD3I yang memiliki komitmen global. Di PD3I ini ada 3 yang pokok bahasan yang akan kita sama-sama diskusikan. Yang pertama jenisnya, yang kedua gambaran klinisnya, yang ketiga ada gambaran surveillance beberapa penyakit PD3I yang menjadi komitmen global. Nah, apa aja Kak? Ada berapa penyakit kita maafkan kiri? Baik Bu, penyakitnya yaitu hepatitis B, kemudian TBC, kemudian difteri, pertusis, tetanus, kemudian campak, rubella, poliomyelitis. Rotavirus, influenza. Jadi banyak. Angga mau nambah? Hah? Jadi ada banyak ya, udah hampir semuanya karena ini sudah pejuang imunisasi yang sudah luar biasa. Jadi ada banyak, kita punya ada 8 yang menjadi sasaran program imunisasi nasional ya. Tapi ini ada 12. Jadi ada 12 ya, difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, campak, rubella, polio, hepatitis B, meningitis ya.
pneumonia, Japanese encephalitis, dan human papillomavirus. Ini sudah mulai masuk tahun ini ya. Tahun ini kita sudah mulai kan? Ada pneumonia, PCV, kita sudah mulai. Kemudian Japanese encephalitis ini kita baru sosialisasi